Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, sama seperti biasanya saya tidak memiliki judul atau topik yang akan saya angkat atau yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk berbagi cerita dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah cerita di balik dari kartu tersebut akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini berasal dari kondisi pemikiran, perasaan, ataupun batin. Kenapa saya mengatakan tiga aspek tersebut terhadap satu energi yang saya ucapkan tadi? Kemungkinan besar satu energi itu sudah benar-benar merasa lelah untuk memahami dari situasi perjalanan komitmen, yang dimana komitmen tersebut hanya sekedar
untuk memberikan perubahan terhadap kehidupan dari orang yang diprioritaskan, tetapi orang yang diprioritaskan tidak mampu untuk memberikan suatu bentuk jaminan agar satu energi yang saya katakan tadi bisa menikmati yang namanya kenyamanan. Ibaratnya satu energi tersebut berani untuk memberikan kepercayaan ketika menginvestasikan suatu bentuk perasaan, tetapi apa yang diinvestasikan di dalam perasaan berupa kepercayaan, lagi-lagi kepercayaan itu dimanfaatkan. Kalau kartu ini saya arahkan terhadap posisi energi yang dimiliki oleh pihak lain atau orang lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, lagi-lagi kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut masih mengatakan secara karakter dan watak yang dimiliki oleh pihak lain, di mana karakter tersebut saya kategorikan sebagai seseorang yang begitu sangat serakah, tidak peka, tidak peduli, tetapi mengharapkan seseorang yang sudah memberikan ketulusan agar bisa memprioritaskan pihak lain, di mana pihak lain sudah melakukan kesalahan, tetapi kesalahan itu bisa dihilangkan dan dimaafkan. Apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap posisi energi yang dimiliki oleh manusia yang selama ini kamu prioritaskan tetapi pergi meninggalkan diri kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia itu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, atau kondisi batin kamu, dari ketiga aspek yang barusan saya katakan tadi, kalau seandainya saya masih menarik dari kata komitmen, lagi-lagi komitmen yang kamu jalankan, komitmen tersebut hanya berupa obsesi saja. Orang yang kamu prioritaskan hanya terobsesi saja terhadap diri kamu. Di mana ketika manusia itu terobsesi terhadap diri kamu karena memang kamu ini memiliki kekayaan, atau mungkin kamu ini memiliki status di mana status kamu itu menjamin diri kamu stabil. Dia hanya melihat dari apa yang kamu miliki. Dia hanya melihat dari apa yang menjadi kemampuan kamu. Dia hanya melihat bagaimana diri kamu ini bisa mengubah kehidupan dia secara stabil. Mantap perjalanan komitmen kamu. Saya yakin dan saya percaya kamu ini lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan yang diberikan oleh manusia tersebut. Dan saya yakin dan percaya komitmen kamu itu terlalu banyak berbagai hadiah-hadiah yang kamu berikan. Benar atau tidak dari apa yang saya katakan tadi, lagi-lagi kamu yang bisa membenarkan dan kamu yang tidak bisa untuk membenarkan. Tetapi saya yakin dan saya percaya komitmen kamu itu hanya berbicara
kamu adalah faktor keberuntungan di dalam kehidupan dia. Kalau tidak ada faktor keberuntungan yang berada di dalam diri kamu, saya rasa manusia itu tidak mau mendekati diri kamu. Apa yang barusan saya katakan tadi, itu hanya sekedar pembuka yang ingin saya ucapkan terhadap diri kamu, tetapi masih berdasarkan dari pergerakan energi kamu. Belum acuannya dari kartu yang saya pegang ini. Kalau acuannya dari kartu yang saya pegang ini, saya lemparkan kembali terhadap posisi energi kamu, terutama di dalam komitmen kamu. Sepertinya kamu ini seperti orang yang menjadi tulang punggung. Bukan hanya tulang punggung terhadap manusia yang kamu prioritaskan, tetapi kamu pun menjadi tulang punggung terhadap keluarga dia. Kalaupun ada suatu perkataan yang begitu sangat manis kamu terima dari manusia tersebut, lagi-lagi perkataan yang manis yang dia keluarkan terhadap diri kamu, itu tidak mendasari bahwasannya manusia tersebut tidak bersifat positif. Itu bukan pembawaan dari energi dia untuk mengatakan perkataan yang manis terhadap diri kamu. Bisa saja perkataan yang manis yang dia ungkapkan terhadap diri kamu karena memang manusia itu ingin meminta sesuatu hal terhadap diri kamu. Karena dia paham kamu itu adalah orang yang boros, yang royal, dan juga terlalu banyak memberi. Kalaupun ada komunikasi, saya rasa itu berbau tentang apa? Memberi. Kalau tidak ada yang kamu beri, ini manusia, jangankan untuk menegur kamu. Berkomunikasi saja saya yakin dan saya percaya tidak ada. Itu yang saya lihat. Ini kartu King of Pentacles. Raja atau ratu yang memegang satu koin. Koin yang dipegang ini seperti mengatakan secara karakter, orang yang kamu prioritaskan adalah orang yang sombong. Sombong total. Sanggup memberikan perkataan terhadap berbagai orang, dia sudah bertanggung jawab terhadap diri kamu, dan dia sudah memenuhi kebutuhan kamu, dan dia sudah memberikan diri kamu pencapaian, tetapi nyatanya berbeda total. Itu yang saya lihat, Wak Geng. Karena apapun yang keluar dari mulut orang yang kamu prioritaskan, semuanya perkataan itu hanya sandiwara. Manis di depan orang, busuk terhadap diri kamu. Bukan hanya itu saja, King of Pentacles ini pun masih mampu untuk mengatakan secara karakter manusia itu pemalas. Bukan hanya pemalas, tetapi keuangan yang kamu berikan, dia jadikan sebagai bentuk kebebasan yang dia lakukan di luaran sana, seakan-akan dia ini memiliki kemakmuran secara keuangan. Saya rasa kalaupun saya mengatakan ini manusia, ada permainan poker atau slot atau judi, mungkin dia pun melakukannya, tetapi bukan dari hasil keringat dia, melainkan dari hasil keringat kamu. Karena secara tidak langsung, kartu King of Pentacles, kamulah seseorang yang bisa memberikan manusia itu kemakmuran secara keuangan, tetapi manusia itu datang hanya bermodalkan apa? Kentih dan meki, ibarat lubang dan batang. Ini manusia sangat sombong. Sombong, banyak nuntut, banyak ingin dihargai, gila kekuasaan, gila pengayoman, tetapi tidak mau mengayomi. Menang sendiri manusia ini.
Sampai di sini bisa kamu terima secara logika kamu, Wak geng? Ya, syukur-syukur bisa kamu terima secara logika agar diri kamu ini paham diri kamu itu dijadikan sebagai apa. Karena selama ini kan kamu mengeluarkan materi atau keuangan, kamu tidak pernah mempertanyakan. Dan cukup hebat, kamu yang berusaha keras, dia hanya menikmati hasil dari usaha keras kamu, bukannya ikut berjuang untuk membina komitmen agar perjuangan itu sama-sama menikmati, tetapi dia bersantai-santai. Ini dia, Wak geng. Kalau kartu ini saya arahkan terhadap posisi energi yang dimiliki oleh manusia tersebut, manusia yang pergi meninggalkan diri kamu tetapi tidak ada lagi satu hubungan koneksi, saya rasa King of Pentacles ini seperti mengatakan situasi keuangan dia dari karakter dia yang terlalu boros, yang dimana keborosan ini apakah dia memiliki kestabilan secara keuangan yang makmur atau tidak. Lagi-lagi karakter keborosan dia menempatkan posisi diri dia benar-benar sedang miskin. Kalaupun saya mengatakan ini manusia terlalu memiliki semangat yang menggebu-gebu untuk mengejar komitmen terhadap pihak ketiga dia, sekali lagi saya mengatakan sikap yang dia berikan tersebut terhadap pihak ketiga dia hanya untuk memanfaatkan manusia itu agar pihak ketiga bisa mendapatkan suatu bentuk kekayaan atau status atau derajat. Nih Dewa geng, saya yakin dan saya percaya sebelum manusia ini meninggalkan diri kamu, kamu itu berusaha untuk mengarahkan manusia itu agar manusia itu tidak pergi. Percuma kamu mengarahkan, karena secara karakter manusia ini bukan untuk menguntungkan diri kamu tetapi merugikan kamu. Manusia ini bukan hanya sombong tetapi keras kepala. Lebih keras dari batu kepala yang dimiliki oleh manusia tersebut. Kemunculan kartu yang saya pegang ini memang di awal perkataan saya tadi mengatakan posisi energi kamu. Tetapi yang ingin saya bahas bukan mengenai energi kamu secara 100%. Yang ingin saya bahas mengenai energi manusia tersebut. Karena tadi sudah satu sinyal yang saya katakan, bentuk keuangan dia lagi berada di dalam kesusahan atau kelumpuhan atau keruntuhan. Lagi cacat keuangan dia, karena memang itu semua diawali dari sikap keborosan dia. Apakah kartu yang belum saya bukakan ini akan mendukung kartu yang saya pegang ini atau kebalikannya? Muncul kartu Eight of Wands, terdiri dari 8 tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-8 tongkat yang barusan saya katakan tadi, satu tongkat yang saya tarik ini mengatakan kondisi perjalanan dia yang lebih dia dominasikan untuk menikmati kebebasan, tetapi kebebasan yang dia nikmati membuat manusia itu merasa ada perubahan, tetapi perubahan tersebut bukan saya kategorikan sebagai kemajuan, tetapi perubahan yang menempatkan manusia itu dalam posisi yang buruk atau mengambang. Kebebasan yang dia lakukan itu adalah momen di mana manusia itu akan merasa kehidupan dia akan benar-benar mengambang. Memang untuk saat ini belum diperlihatkan terhadap diri kamu, tetapi ada saatnya manusia itu akan merasa untuk memperlihatkannya terhadap diri kamu. Ada momen, karena kehidupan dia ini lagi mengambang. Tidak ada kejelasan, seperti orang yang bergerak dalam situasi nol. Kartu pertama saja sudah saya katakan tadi, manusia itu lagi benar-benar keuangan yang cacat. Ditambah pula kartu kedua.
Muncul kartu Five of Wands, terdiri dari 5 tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari kelima tongkat yang barusan saya katakan tadi, saya rasa satu tongkat yang saya tarik ini seperti mengatakan ini pembawaan energi dia, seperti pembawaan yang begitu sangat menekan diri dia sendiri. Ada seseorang yang menekan dia, atau mungkin keuangan yang saya katakan tadi dalam kondisi cacat mencoba untuk membuat manusia ini merasa tertekan karena memang keuangan yang dia miliki tidak bisa lagi untuk dia rasakan untuk menikmati kebebasan. 5 tongkat, kacau, konflik, ketegangan, ada persaingan, ada situasi yang membuat manusia itu merasa dipermalukan. Apa yang barusan saya katakan ini, Wak Geng, ini akan terjadi menurut dari kartu kedua, momen yang akan dia rasakan. Muncul kartu Page of Wands. Lagi-lagi kartu tongkat yang keluar. Kalau saya mencoba untuk menarik kata tongkat, tongkat ini seperti mengatakan kabar buruk akan sampai terhadap diri kamu, di mana kabar itu perihal manusia tersebut atas dasar skandal cinta yang dia lakukan. Akan ada kabar buruk yang akan kamu terima dari manusia itu, di mana kabar buruk tersebut perihal kehidupan dia, yang di mana kehidupan dia benar-benar di luar dari dugaan kamu, dan kamu pun akan meremehkan manusia tersebut. Karena manusia ini kalau melakukan skandal bukan hanya sekali saja, berkali-kali. Bahkan dengan skandal yang dia lakukan dengan berkali-kali membuat manusia ini seakan-akan dianggap jelek oleh berbagai orang di lingkungan dia. Ini Page of Wands. Kalau kamu mempertanyakan manusia itu secara umur dewasa, iya, dia dewasa secara umur, tetapi kedewasaan umur yang dia miliki itu tidak dia tuang dengan karakter dia ketika bersama dengan diri kamu. Ini manusia lebih baik menghabiskan waktu di luaran sana daripada ketika bersama dengan diri kamu. Tetapi perlu kamu ketahui, apapun yang dia lakukan di luaran sana akan dibuktikan dengan kabar yang tidak baik untuk kamu terima dalam waktu dekat perihal manusia itu. Muncul kartu Queen of Swords, raja atau ratu yang memegang satu pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik kata pedang, pedang ini dibenarkan oleh yang saya katakan tadi perihal manusia itu dipermalukan. Ada seseorang yang merasa tersakiti, atau mungkin ada seseorang yang merasa ingin meluapkan sisi sakit hati terhadap manusia tersebut. Ini seseorang benar-benar sedang mengincar, atau memang seseorang yang saya katakan ini sedang berusaha untuk membuat manusia itu merasa terpukul dan merasa terbebani. Ada seseorang ini, Wak Geng, yang begitu sangat besar energi yang bersifat negatif untuk memberikan manusia itu dampak negatif juga. Bagaimana, Wak Geng, dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi sebagai gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas. Setidaknya dari kelima kartu yang saya pegang ini, kamu mengetahui apa isi dari kartu tersebut. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain di dalam pemikiran kamu. Semua kembali
kembali terhadap pola pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya katakan tadi. Muncul kartu Five of Cups terdiri dari 5 cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik satu cawan dari kelima cawan yang barusan saya katakan, satu cawan yang saya tarik ini seperti ada pergerakan energi, tetapi pergerakan energi akan dibenarkan dalam waktu dekat untuk kamu lihat dan untuk kamu dengar. Ini pergerakan energi seperti mengatakan ada kesedihan, ada penyesalan, tetapi kesedihan dan penyesalan karena memang manusia itu sedang dipermalukan. Kondisi permalukan ini akan terjadi terhadap diri dia dan kondisi itu akan kamu lihat. Oke Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu dari keenam kartu yang saya pegang ini. Tetapi sebelum saya menutup perkataan dan ucapan yang saya katakan tadi, yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.